Di pinggiran Kota Malang terdapat sebuah desa yang warganya banyak memproduksi bata merah. Bahan material ini terbuat dari tanah liat yang dicetak kemudian dibakar dengan suhu tinggi sehingga menjadi kering dan berwarna kemerahan. Bata merah merupakan bahan material yang paling banyak digunakan karena sangat mudah didapatkan dan sudah teruji ketahanannya. Lalu, bagaimana proses pembuatan bata merah? Yuk ikuti podcast Mako Suara Cita. Permisi Pak. Iya. Wah, ini lagi bikin batu bata ya Pak? Iya. Bata merah. Bata merah. Oh, dengan Pak siapa Pak? Pak Suwandi. Pak Suwandi. Pak Suwandi, ini kan bata merah ya. Iya. Kan sekarang kalau kita tahu tuh banyak sekali orang yang menggunakan bata ringan kan. Iya. Tapi kalau tingkat keawetan tuh lebih awet mana sih Pak? Awet batu merah. Bata merah ya? Iya. Oh, bata merah ini kalau ini kan dicetak seperti ini ya. Iya. Sebelum cetak proses pembuatannya apa dulu Pak biasanya? Abu Abu itu apa? ya, ampas tebu. Ampas dari tebu. Dari tebu. Oke, terus bahan-bahannya berarti ada abu, ampas dari tebu, kemudian Air, sama tanah liat begitu Tanah, ya. iya. Oke, setelah dicampur, habis itu ini ya prosesnya iya ya. prosesnya ini. Oh, jadi seperti jadi. ini nih Sobat Mako ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah proses pencampuran dari tanah liat, abu dengan air. Air, Kemudian barulah dicetak di sini. iya Oh, sistem cetaknya masih manual ya Pak? manual. Nggak bisa dengan mesin misalnya Nggak bisa. gitu, harus manual. Harus manual. Oh ini ya, yang spesialnya tuh di sini nih Sobat Mako ya. Jadi digunakan secara manual, butuh kehati-hatian, ketelitian, sehingga memang hasilnya pun kalau kita tahu juga maksimal dan kuat ya Pak kalau bata merah ya. Kuat. Ini dicetak begini, lalu prosesnya setelah dicetak Jemur. dijemur. Di mana Pak? Jemur sini. Dijemur di sini. Iya. Oke, boleh Pak, silakan Pak. Saya sambil lihat-lihat ya Pak. Iya. Oh. Ini. Pak, biasanya kalau dijemur seperti ini butuh waktu berapa lama, Pak? 3 jam. 3 jam saja? Iya, 3 jam. Dengan suhu yang memang cuacanya harus panas ya? Cuacanya harus panas. Iya. Kalau mendung-mendung gitu berarti Kalau berapa nggak lama? bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, butuh sehari mungkin gitu ya? 1 hari. 1 hari baru Iya. bisa? Oke. Jadi setelah dijemur, ini memang harus rapi gini ya Pak ya? Iya. Seninya di sini gitu ya? Kalau saya pilih jemur sana, jemur sini nggak boleh? Nggak boleh. Oke, jadi memang harus tertata rapi seperti ini nih Sobat Mako kalau bisa dilihat gitu ya. Benar-benar rapi dari ujung sana sampai sini gitu. Pak, ini kan sudah proses jemur. Iya. 3 jam baru kering. Baru kering. Setelah itu diapakan lagi? Ditata. Ditata. Ditaruh di sini, ditata. Ditata dulu, Nah, habis ditata langsung bisa digunakan? Nggak bisa dikeringkan. Dikeringkan lagi? Dikeringkan lagi. Dikeringkan dengan apa lagi Pak? Kan sudah dijemur Pak. Iya, lah ini. Oh. Ditata, dikeringkan lagi, sudah kering, ditaruh di sana, proses bakar 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu proses bakar itu non-stop? 1 minggu ya. Kenapa harus butuh waktu yang lama 1 minggu Pak? Nggak lama ya, nggak merah. Oh. Nggak lama nggak merah. Jadi memang dari warna kecoklatan ini ya dikeringkan selama kurang lebih 3 jam. Kemudian ditata lagi, ditata ini juga dengan suhu matahari yang harus cerah ya Pak ya. Iya. Jadi supaya lebih kering lagi. Iya. Kemudian dibakar dengan waktu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Untuk menghasilkan warna merahnya Warna tadi. merah ya. Waduh Pak, Bapak nggak istirahat dong Pak? Enggak. Nungguin terus Pak? Nungguin terus. Luar biasa ya. Oke. Pak, ini saya boleh coba nggak sih? Boleh. Tapi kira-kira saya bisa nggak ya? Boleh, Sobat boleh, Mako boleh. ya? Silakan. Boleh ya? Boleh. Oh, harus dikasih air dulu. Nah, sini, Oh, sini, terus sini. mana lagi nih Pak? Ini. Nah, gini. Kita coba ya. Ini ada Tangan dibasahi. Oh, harus basah dulu, Nah, begini ya? dibasahi dulu. Oke, terus ambil. Ngambil. Pak, ini ada takarannya nggak? Enggak. Nggak. Bilang ngambil. Terserah? Terserah. Oke. Habis itu sini. Nah, terus. Lagi. Lagi terus sampai. Nah. Pak, berat ternyata Oh, Pak. berat. Tidak semudah yang Citra bayangkan. Terus ditata gini. Iya. Oke. Pak, kok nggak serapi Bapak sih Pak? Kurang anu. Kurang banyak. Kurang banyak. Ambil lagi. Loh. Ya ampun.
Ternyata prosesnya seperti ini loh ya Sobat Mako ya. Jadi kenapa bata merah itu kuat sekali, kemudian harganya memang kalau dibandingkan dengan bata ringan juga lumayan ya, ini lebih mahal. Ya prosesnya aja seperti ini gitu loh. Pak, ini kurang rapi, terus dikasih air? Enggak? Anu dibasahin ini. Oh, saya dulu basah, Ya, gini basahin, dulu. Basahin dulu. Lah, Terus? dirapikan. Ya, Gini? Lah. Oh, iya, betul. Oh, begitu. Lagi basah. Ya, kalau misalnya hasilnya tidak maksimal ya mohon maaf ya, karena kan ya setiap hari beda gitu kan. Tapi paling tidak kan sudah coba. Aduh. Oke. Ini udah rapi belum? Belum, ini wangkit ini, Pak. Nah, ini ada wangkitnya. Lah. Wangkit itu apa? Segi empat nih, Pembatas. pembatasan. Oh iya. Oh. Gini. Oh jadi tidak asal ya Sobat Mako, saya pikir asalkan ditaruh di Oh, situ, enggak. ditata rapi, udah gitu, enggak ya? Enggak, loh. Gini. Oh ini sudah? Sudah, Habis itu diangkat. bawa ke situ? Ya. Diangkat. Lumayan, Lah. Terus, Pak. Berat. iya Pak. Ini terus gimana? Lah. Gini, Nah, iya. betul? Terus. Balik, terus. Lah, doh. Pak, enggak apa-apa. Tarik. Tarik ini, Tarik gini, tarik. tarik gini. Iya. Lah. Ya kok nggak bagus ya? Nah, Beda banget sama yang ini. Nggak apa-apa ya Pak Nggak ya, apa-apa, kan masih nggak belajar ya. Ya, nggak Ini terus diambil. Ambil ini. Oh mana? Ini. Ini. Lah. Oh ada tekniknya Sobat Mako. Lah. Ya, not bad lah ya. Oke lah kalau gitu. Ini kita balik ke sini lagi ya Pak. Bener-bener ya Pak ya, prosesnya ternyata Abu berat. tidak semudah yang Citra bayangkan. Jadi memang harus mau berkotor-kotor ya gitu ya Pak ya. Pak sudah lama Pak bikin batu bata? Sudah. Dari tahun kapan? Tahun. Aduh, enggak tahu ya. Udah lupa ya? Lupa. Saking sudah lamanya, Saking sudah lama. sampai akhirnya lupa gitu ya Lupa, kapan iya. bikin batu bata ini. Masih bujang. Oh. Sampai punya cucu. Luar biasa Pak. Sehat selalu ya Pak. Sehat, Pak, alhamdulillah. saya mau jalan-jalan lagi nih di sekitar sini boleh ya? Boleh. Saya mau ketemu langsung nih sama pemiliknya. Iya, Siapa Pak namanya Pak? Pemiliknya? Bapak Ansori. Pak Ansori. Pak Ansori. Ya udah deh, saya sambil cuci-cuci ya, cuci-cuci tangan saya dulu biar bersih. Habis itu kita ketemu sama Pak Ansori. Terima kasih banyak ya Pak ya. Saya jalan dulu ya. Ya, sama-sama. Nah, Sobat Mako, kali ini Citra sudah bersama dengan Pak Ansori ya. Pak Ansori ini pemilik dari bata merah ini ya Pak Iya, ya? Bu. Sudah lama Pak usaha bata merah ini? Mulai tahun 1999. 99, Iya. wow berarti cukup lama ya. Iya. Pak, tadi kan Citra jalan-jalan tuh ya, sempet bikin juga, nyobain Iya. gitu ya, bikin bata merah tuh ternyata prosesnya tuh tidak semudah yang Citra bayangkan ya. Iya, Bu. Jadi memang ada apa, dicampur dulu. Apa sih Pak sebenarnya prosesnya tadi kalau boleh sedikit gitu? Kalau kita kan makanya kan tanah liat ya Bu. Mm-mm. Terus kita belikan abu ampas itu dari pabrik. Pabrik tebu itu loh Bu. Kita prosesnya pakai manual. Kalau dulu manual, sekarang kita pakai mesin. Oh. Ngaduknya itu pakai mesin. Tapi sama dengan manual yang dulu. Ya, baru ditata dikit, baru kita kasih air. Lalu kita pakai penggilingan itu sekarang. Tapi kalau untuk proses cetaknya masih tetap manual berarti Tetap manual ya Pak? Bu. Karena pernah kita pakai mesin tuh nggak berhasil. Nggak maksimal gitu? Nggak Pecah maksimal. atau seperti Pecah. apa? Oh, jadi memang harus manual. Setelah itu baru tadi kan kalau saya ngobrol gitu ya sama pekerjanya tadi Pak, itu kan prosesnya dicetak, habis itu dikeringkan kurang lebih 3 jam, terus ditata, dikeringkan kembali, kemudian dibakar gitu ya. Dimasukkan ke dalam ini Bu, rumahnya tuh dulu. Oh. Baru ditata, dikasih lubang itu. Itu nanti prosesnya kalau saya kan pembakarnya lama, berapa 1 bulan itu 1 kali, tapi kita pakai kayu tuh bakarnya banyak, Berapa Pak? Butuh berapa? sekitar 60.000 70.000. Wow. Jadi memang kalau Pak Ansori proses bakarnya 1 bulan sekali dilakukan. Iya, 1 bulan sekali. Untuk batanya itu jumlahnya berapa? 70.000 sampai 60.000. 60.000 sampai 70.000 Iya, gitu ya. Dengan proses pembakaran kurang lebih waktunya
6 hari sampai 1 minggu. Jadi itu non-stop, Pak? Iya. Pakai kayu berarti Pakai ya? kayu. Kenapa butuh waktu yang cukup lama ya Enggak, kalau menurut biar saya? itu kan kekuatannya biar maksimal gitu, Bu. Merahnya itu loh. Jadi memang harus benar-benar merah dan kering begitu ya? Iya. Oke, baik. Pak, biasanya tuh kalau untuk seperti ini tuh ya ngejualnya dalam bentuk gimana sih per berapa gitu? Kalau saya jualnya itu per 1.000, Bu. Per 1.000? Per 1.000. Harganya untuk per 1.000? Kalau di tempat sini itu kalau sekarang ya. Ya. Kalau sekarang 400.000 per 1.000. Oh. Tapi kalau saya jual ke konsumen kayak toko itu beda dengan ke proyek. Oh, berarti lebih murah di sini atau seperti apa? Ya kalau di sini kan lebih murah, Bu. Nanti kan kita kena ongkos pekerja, Oh, iya. terus ongkos kendaraan gitu, Ongkos Bu. kirim Iya, ya, iya. oke. Sejauh ini kalau Pak Ansori sendiri melayani ke daerah mana aja sih Pak, atau sekitar Malang saja Kalau gitu? saya itu pengiriman Malang sampai luar kota, Bu. Sampai luar kota? Iya. Paling jauh kirim ke mana? Madura. Oh, ke Madura. Wih, jauh juga ya. Dari sini ngangkut ke sana gitu kan ya. Tapi ini menurut saya worth it banget ya Sobat Mako ya, dengan harga 400.000 per 1.000-nya gitu Ya, kan. tapi kan kalau ngambil di tempat, Heeh, itu harganya segitu ya, gitu kalau kan kita ya. akan keluar kota kan beda, Bu. Beda Ya, lagi, beda-beda pasti harga. ada ongkos kirim dan lain sebagainya. Tapi ini saya rasa cukup worth it lah ya Pak Ansori dengan Iya. proses pembuatannya yang memang butuh waktu. Itu nggak gampang dan nggak cepet gitu Iya. kan dari proses pembuatannya. Sobat Mako bisa lihat ya, kalau sekarang saya lagi berkotor-kotor ya. Ini bukannya apa, tapi memang sama atau ikut cara untuk proses pembuatan bata merah tuh ternyata seru banget gitu ya, butuh waktu yang cukup lama dan hasilnya pun juga harus maksimal ya Pak ya. Iya. Kalau enggak nanti retak atau gimana sih Pak Ansori? Iya, biasanya retak, Bu. Pecah itu loh. Memang kalau gini kan utuh. Itu tapi kalau dibakar ya bisa jadi 2. Itu kan kendalanya gitu bisa, Bu. Oh gitu. Atau harus padat atau gimana sih Pak? Iya, harus untuk ini? padat. Harus padat Iya. gitu ya. Oke deh kalau gitu. Ini kira-kira kalau di sini pekerjanya ada berapa Pak? Saya tadi lihat kok ya lumayan juga Yang kalau banyak yang ya. bikin tuh 3 orang, Bu. Untuk yang bikin Iya, proses tapi cetak iya. gitu ya. Kalau biasanya kalau yang apa? Yang ngangkuti kering-kering tuh nyampe 4 orang, 5 orang gitu. Oke. Pak, ini ngomong-ngomong kan di tempat ini tuh atau di ini Telogowaru ya, Telogowaru. Ini kan banyak sekali yang masih memproduksi bata merah ya. Kalau kayak gini tuh lokasinya punya sendiri atau sistem sewa atau seperti apa Pak Ansori? Kalau saya tuh ya kalau di tanah saya sendiri, punya saya sendiri, Bu. Tapi kalau ini kan punya tanah orang sewa. Kayak tinggi tuh kita mendekan sama ratakan sama jalan. Jadi dulu. beli kayak bahannya ya Pak? Iya, beli bahannya itu. Oke, ya. Jadi bisa pindah-pindah dong kalau seperti ini? Pindah-pindah, Bu. Oh iya. Oke, ya. Pak, ini ngomong-ngomong nih ya, sekarang kan kita tahu ya, di Kota Malang sendiri banyak sekali perumahan-perumahan Iya. gitu ya. Yang saya lihat tuh kebanyakan masih menggunakan bata ringan, tidak bata merah. Padahal kalau tingkat kekuatannya sepertinya lebih kuat bata merah ya Pak Iya, ya? Bu, kalau bata ringan, kalau menurut saya itu ya bukan kita jelek-jelekan bata ringan, tapi kalau bata ringan kan membutuhkan kayak besi. Iya, Kalau bata merah kan enggak, di pojok itu masih enggak pakai besi kan bisa. masih bisa ya, masih Iya, tetap bisa. kuat gitu ya. Kuat. Daya saingnya kalau saat ini seperti apa Pak? Kalau hari sekarang ini kita itu sampai telat-telat di sini Telogowaru telat. Peminatnya berarti masih banyak? Banyak, Bu. Wow, iya luar biasa ya, masih banyak yang menginginkan bata merah Iya. berarti begitu ya. Pak, kalau kita ngomongin omset nih ya, kira-kira per bulan nyampe berapa Pak kisarannya? Kalau saya tuh bersihnya itu, Bu. Per bulan tuh kurang lebih sekitar 3.000 Oh iya. Ini untuk per bulannya ya per gitu bulan ya. itu. Nah, ini kan selama pandemi ini apakah peminat juga masih tetap banyak atau juga ngalamin yang namanya turun omset juga nggak sih Pak? Kemarin pernah kita tuh di 2020, Bu. Iya. Omset itu kita agak menurun dikit. Itu awal-awal Covid ya. Awal-awal benar. Covid tuh kita mau ngirim tuh kayak mau di tempat tuh kan kalau ada pengiriman malam itu nggak bisa. Oh. Kalau siang biasanya kan jam sekian baru dibuka. Kalau proyek kan bebas, Bu. Tapi proyek kemarin ya gitu agak tersendat-sendat gitu loh. Oh, tapi sekarang sudah Alhamdulillah membaik sekarang, lagi iya, ya, membaik lagi. alhamdulillah. Pak, kalau bikin bata merah seperti itu tuh sebenarnya kendalanya ada nggak sih Pak? Apa sih gitu? Kalau kendalanya itu cuma hujan tau, Bu. Oh iya, karena memang butuh sinar matahari Iya. ya untuk proses pengering. Kayak misal contoh di oven gitu, bisa nggak? Ya nggak bisa, Bu. Oh harus sinar matahari? Iya, sinar matahari. Oh
iya. Kalau iya, di oven iya. kan nggak pakai sinar matahari bisa, tapi ya gitu kita pakai plastik. Oh, gitu. Kayak ditutup plastik gitu, Bu. Iya, iya. Ya, karena memang nggak boleh basah ya, Sobat Iya. Mako ya. Jadi memang kendalanya cuaca aja Cuaca, gitu Dok. ya. Untuk proses distribusi aman ya sejauh Aman. ini ya. Oke deh, wah ternyata memang prosesnya tidak semudah yang Citra bayangkan begitu ya. Apalagi tadi pengaruhnya adalah cuaca ya Pak Ansori. Cuaca. Kalau cuaca itu kan kita tidak bisa prediksi Iya. gitu kan ya. Kapan hujan, kapan enggak. Berarti kalau 1 bulan kira-kira bisa menghasilkan bata merah berapa? Kalau proses pembakaran aja 60 sampai 70 kan tadi ya. Iya. Kalau untuk menghasilkannya Kalau di sini satu harinya itu kurang lebih sekitar 2.500, Bu. banyak ya. 3 orang. Heeh. Kalau yang 1 orang kan ada yang 1.000, ada yang 600, ada yang 700 gitu loh. Itu semua berarti dikumpulin jadi satu, nanti proses pembakaran di akhir begitu Iya. ya. Itu merata Pak. Untuk proses pembakarannya bisa rata. Ya nggak bisa rata semua, Bu, karena nanti ada yang kemerahan, agak kuning, ada juga nanti yang kayak gini mentah Iya. dikit. Oke. Separuh. Oh ini ya. Iya. Oh ini berarti belum dibakar ya Pak? Belum. Atau sudah? Ini kan sebagian sudah ada Ya, yang ini merah kan? pernah dibakar, Bu, tapi kan Oh kurang mateng. Kurang Kalau mateng, kita makanan nggak tuh kurang jual. mateng gitu. Iya. Jadi, nah kalau kurang matang seperti itu berarti harus dibakar lagi. dibakar lagi. Masih tetap bisa dipakai. Masih bisa pakai. Untung ya kalau masih bisa dipakai ya. Kebayang nggak sih sebanyak ini gitu kan ya. Terus proses pembakarannya yang memang cukup lama, kurang lebih sekitar 1 minggu ya Pak ya. 1 minggu. Untuk tingkat kematangannya itu benar-benar bisa digunakan kayak gitu. Nah Pak Ansori mungkin yang terakhir nih Citra pengen tanya harapannya nih supaya apa sih bata merah ini kan juga kalau tadi Pak Ansori bilang kan peminatnya juga masih banyak gitu ya. Apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Mako? Silahkan, boleh? Ini, Bu, kalau saya tuh keluh kesah saya ya. Ya memang kalau bata merah itu alhamdulillah peminatnya banyak. Sampai sekarang aja stoknya saya tuh ngambilnya dari sampai Kudang Legi kok. Wow. Kalau Sampai di sini harus habis ambil di tempat lain di ya. tempat lain, Bu. Kita situ. Kalau sekarang kan kemarin ada musim hujan, nah, Ya. itu kita kekurangan stok. Jadi harus ngambil di tempat Tempat lain lain, begitu ya. Jadi sejauh ini masih aman-aman saja berarti ya Alhamdulillah, Pak. aman-aman aja. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Ya. Ansori. Saya sudah boleh main gitu ya. Ibaratnya ngelihat proses pembuatan bata merah yang kalau saya lihat di toko bangunan itu oh bata merah cuman gitu doang. Tapi ternyata pas datang ke sini tuh prosesnya tidak gampang ya Sobat Mako ya. Kita harus berkotor-kotor ria gitu kan. Tapi paling tidak ini adalah salah satu bisa membuat kepuasan pelanggan gitu Pak. Iya, Bu. Kalau kita beli awet, ini kan yang dicari kan kayak Iya. gitu ya. Jadi jangan lupa nih Sobat Mako yang mau bangun rumah, kayaknya langsung aja datang ke Pak Ansori di Kampung Tlogowaru. Tlogowaru. Nah, tuh bener ya. Nah, Sobat Mako, terima kasih banyak Pak Ansori. sama-sama. Sukses terus, Amin. makin berkah, makin lancar, makin banyak yang beli bata merahnya ya. Ya. Nah, itu tadilah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Pak Ansori, pemilik produksi bata merah yang ada di Kampung Tlogowaru. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan tentunya dengan tema yang berbeda. Saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.